Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Pemirsa sahabat Pulapi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka sepantasnya lah kita mengucapkan Alhamdulillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah, juga kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan keluarganya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikutinya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ihsan Maulana akan mengantarkan pemirsa dalam program acara Talk Show Lembaga Pendidikan yang insya Allah menghadirkan informasi seputar sekolah, Islam maupun pondok pesantren yang dapat menjadi informasi dan referensi bagi Anda, terutama bagi Anda para ayah dan ibu, dalam memilih lembaga pendidikan terbaik untuk buah hati Anda. Adapun pada kesempatan kali ini di studio utama Pulapi TV kita kedatangan al-asatidzah dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Yogyakarta. Dan alhamdulillah telah bersama kita al-asatidzah dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Yogyakarta. Dan di sebelah saya ada Al-Ustadz Abu Aufa LC Hafizahullah Ta'ala sebagai Ketua Yayasan Majelis At-Turas Al-Islami. Kemudian di sebelahnya ada Al-Ustadz Amrin Mustafa SPD selaku Mudir Islamic Center Binbas Yogyakarta. Kemudian di sebelahnya lagi ada Bapak Dr. Andes Jumaidi MPD sebagai bagian pengembangan pendidikan tinggi. Dan di sebelahnya lagi ada Al-Ustadz Zainuddin selaku Mudir Ma'had Jami'ah Salafi. Dan sebelumnya kita akan sapa Al-Ustadz Abdullah. Kaifahal Ustaz? Alhamdulillah khairan. Perjalanan dari Jogja bagaimana Ustaz? Alhamdulillah lancar. Lancar alhamdulillah, tidak ada halangan. Baik pemirsa sahabat Pulapi TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kami untuk bertanya maupun bertanya tentang Islamic Center Binbas Yogyakarta, Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui pesan singkat maupun WhatsApp di nomor 0812 8006 7117. Sekali lagi saya ulangi di nomor 0821 2006 7117. Dan Anda juga bisa berinteraksi secara langsung bersama kami via layanan telepon di nomor 021 891 50055. Sekali saya ulangi di nomor 021 891 50055. Mengawali dari talk show Lembaga Pendidikan bersama Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Yogyakarta, dan untuk lebih mengenal lebih dalam Islamic Center Binbas, kita telah siapkan profil dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Yogyakarta sendiri. Berikut kita simak bersama. Pendidikan adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan bagi kaum muslimin dan muslimat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Untuk itu, Ma'had Islamic Center Binbas Yogyakarta ikut serta untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu hadirin sekalian dengan berbagai macam usaha yang kami lakukan. Islamic Center Binbas Yogyakarta adalah merupakan lembaga pendidikan yang berbasis pondok yang memiliki beberapa keunggulan saat belajar di Ma'had ini.
Keunggulan pertama yang ada di Ma'had Islam Center bin Baz adalah karantina pada tahun pertama, baik di tingkat SW atau baik di tingkat Salafiyah Wusta maupun di tingkat Madrasah Aliyah. Tingkat pertama ini adalah kelas 1, mereka dikhususkan untuk belajar tahsin dan tahfidul Quran, dan juga mereka dikhususkan belajar bahasa Arab, baik itu muhadasah, tulisan ataupun juga bacaan. Sehingga harapannya setelah selesai pada tahun kedua mereka mengikuti program-program halaqah bersama masyayikh. Demikian juga untuk tingkat kelas 1 MA, mereka diberikan karantina dengan program khusus, yaitu program bahasa Arab dan juga program tahsin dan tahfidul Quran. Setiap bulan putra-putri diberikan pendidikan khusus, yaitu tahfidul Quran, agar mereka memiliki hafalan Al-Quran sesuai dengan target yang ditentukan di Ma'had Islamic Center bin Baz. Keunggulan berikutnya adalah halaqah bersama masyayikh yang terdiri dari halaqah pada jam pelajaran sekolah. Demikian juga halaqah kultum rutin setiap selesai sholat subuh, maghrib, dan juga sholat isya dengan membahas kitab-kitab para ulama. Demikian juga halaqah kitab ba'dal isya. Kegiatan ini diselenggarakan di masjid dengan membuka 3-4 halaqah, yaitu mereka berkonsentrasi dengan dibimbing dengan para masyayikh di bidang masing-masing. Adakah halaqah Quran, halaqah fikih, halaqah bahasa Arab, dan juga halaqah ilmu-ilmu yang lain. Adapun ciri khas, target dan unggulan dari Ma'had Islamic Center bin Baz adalah 1. Memiliki akidah yang benar, berbahasa Arab aktif, dan juga mampu memahami dan membaca kitab gundul. Memiliki akhlakul karimah, tahfidul Quran dengan tahsin yang baik, dan juga berprestasi secara akademik. Tenaga pengajar yang ada di Ma'had Islamic Center bin Baz adalah lulusan Timur Tengah dan juga lulusan Ma'had Libya Yogyakarta, dan juga lulusan kampus-kampus swasta ataupun negeri yang ada di negeri kita Indonesia yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Program yang ada di Ma'had Islamic Center bin Baz mulai dari program TK, SD, sampai juga Salafiyah Wusta, Madrasah Aliyah, hingga juga sekolah tinggi ilmu tarbiyah madani di Islamic Center Yogyakarta. Salafiyah Wusta ataupun juga program 3 tahun setingkat SMP. Program ini adalah program non formal dengan kurikulum pesantren dan kurikulum kemenak. Mereka diberikan pendidikan-pendidikan baik itu umum ataupun juga diniyah, dan juga mereka diberikan hafalan Quran dengan target lulusan Madrasah Wusta atau lulusan Salafiyah Wusta mereka bisa hafal 15 juz dari Al-Quran, mampu berbahasa Arab aktif ataupun pasif, mampu membaca kitab kuning, dan juga hafal 2000 mufrodat bahasa Arab, mampu memahami dasar-dasar kaidah bahasa Arab, dan mampu juga menulis bahasa Arab dengan 3 jenis bentuk tulisan bahasa Arab. Demikian juga Madrasah Aliyah tingkat MA ataupun SMA. Program ini terdiri dari 4 jurusan, program IPA, agama, tahfidz, dan juga mulazamah yang diterapkan mulai tahun kedua. Kelas pertama mereka dikarantina dengan program khusus, kelas 2 mereka mengikuti program-program pilihan yang diinginkan oleh putra putri Bapak Ibu hadirin sekalian. Adapun cara pendaftaran di Ma'had Islamic Center bin Baz adalah dengan cara mendaftar di perwakilan-perwakilan Pondok Islam Center bin Baz di beberapa provinsi yang ada di Indonesia ini, ataupun juga bisa datang langsung ke Ma'had Islamic Center bin Baz Yogyakarta. Islamic Center bin Baz Yogyakarta pada tahun ini pun juga alhamdulillah bersama para masyayikh Yaman. Di antara mereka adalah yaitu Syekh Dr. Arif Anwar Nur. Beliau adalah ahli fikih dan juga usul fikih. Dibimbing oleh Syekh Dr. Labib Najib Abdullah. Beliau adalah ahli fikih dan juga usul fikih serta ekonomi Islam. Dilanjutkan dengan dibimbing oleh Syekh Ghassan Ali, Syekh Muhammad Jalal, Syekh Jihad Muhammad Ahmad, yaitu ahli Quran, ahli qiraah sab'ah dengan sanad Ali. Adapun program pembelajaran di Stitma adalah ada kelas reguler beasiswa, ada kelas internasional, dan juga ada kelas karyawan, dan juga ada kelas i'dad persiapan bahasa Arab. Itu semuanya Bapak Ibu hadirin sekalian bisa dilihat di dalam brosur yang telah kami sebarkan, ataupun juga bisa dilihat dalam informasi yang telah kami tetapkan.
Lagi bersama kami masih di Talkshow Lembaga Pendidikan bersama Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Al-Ustadz Abu Aufa LC Hafidhahullah Ta'ala sebagai Ketua Yayasan Majlis At-Turath Al-Islami yang insya Allah akan membahas secara umum tentang Yayasan Majlis At-Turath Al-Islami. Kepada Al-Ustadz Abu Aufa LC Hafidhahullah Ta'ala kami persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa Polda TV, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari yang mulia ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi kepada seluruh pemirsa Polda TV. Kami dari Pondok Islamic Center Binbas Yogyakarta. Di sini bahwasanya Pondok Islamic Center Binbas Yogyakarta di bawah naungan Yayasan Majlis At-Turath Al-Islami, yang mana yayasan ini bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, yang insya Allah mengikuti prinsip manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah ala fahmi salafil ummah, yang merupakan bagian daripada visi misi kami, yaitu menjadikan ma'had ini, pondok ini menjadi pondok yang bertaraf internasional, memiliki anak didiknya, memiliki manhaj yang sahih, cara beribadah yang benar, akhlak pun juga yang mulia, serta juga memiliki kemampuan-kemampuan yang menjadikan standar kami. Yayasan Majlis At-Turath Al-Islami ini membawai beberapa pondok, pemirsa sekalian. Yang pertama adalah Pondok Islam Center Binbas, yaitu yang ada di pusat Yogyakarta. Demikian juga di Binbas ini ada putra dan putri. Terus juga cabang dari Binbas itu ada Ma'had Jamilur Rahman As-Salafi. Demikian juga ada terletak di Yogyakarta juga. Dan juga kita memiliki cabang yang ada di Bogor, di daerah Ciseeng, yang insya Allah pada tahun ini akan kami buka program Salafiyah Wusta Ta'li Tahfidil Quran untuk putra. Demikian juga cabang-cabang yang lain, kita sekitar 16 cabang yang ada di negeri ini, yang semuanya adalah mengarah kepada satu tujuan, yaitu agar dakwah salaful ummah ini menyebar di masyarakat kita, karena kita yakin tidak akan mampu berdakwah sendiri, akan tapi di cabang-cabang tersebut bergerak di dalam kemampuan masing-masing. Untuk meningkatkan kemampuan daripada putra-putri yang kami didik di Pondok Islam Center Binbas ini, Yayasan Majlis At-Turath Al-Islami mulai tahun ini atau sebelumnya itu tahun 2019 itu mendatangkan beberapa masyayikh dari Yaman dengan kemampuan kapasitas ilmunya masing-masing. Ada sekitar 5 atau 6 masyayikh yang sudah kami datangkan untuk menunjang potensi atau prestasi santri dan santriwati kami yang ada di Ma'had Islamic Center Binbas, yaitu ada Al-Ustadz Syekh Dr. Arif. Beliau itu adalah ahli dalam bidang fikih dan usul fikih. Ada juga Dr. Syekh Labib, ya kan? Beliau juga merupakan doktor lulusan Sudan dalam bidang fikih, usul fikih dan juga ekonomi Islam. Ada juga Syekh Jihad, yaitu seorang qori yang memiliki sanad ya ahli, ya kan, dalam bidang qiraatul Quran dan juga tafsirul Quran. Ada juga Syekh Muhammad Jalal, ada Syekh Hassan, yang memang mereka kami datangkan dari Yaman
sengaja agar kemampuan ilmiah diniyah bahasa Arab dan juga akhlak, ya kan, dari lulusan Ma'had Islam Center bin Bas ini khususnya itu memiliki satu kemampuan yang baik, sehingga mereka ketika terjun di masyarakat memiliki satu kemampuan yang cukup untuk mendakwahkan ilmu yang ada. Demikian juga kita memiliki satu sekolah tinggi, yaitu ilmu jurusan pendidikan agama Islam, ya kan, itu S1. Itu pun juga dikawal, diajar oleh para masyayikh ini dengan berbahasa Arab. Dan juga satu jurusan lagi yaitu jurusan pendidikan agama Islam, yaitu TAI pun juga S1. Dan ini pun juga kami insya Allah nanti akan diberikan banyak penjelasan oleh pengembangan bagian pendidikan Yayasan Majelis At-Turas Al-Islami. Dalam hal ini kami dari Yayasan Majelis At-Turas ingin terus senantiasa meningkatkan segala kemampuan-kemampuan yang ada dari putra-putri Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dititipkan di Binbas pusat khususnya, dan insya Allah nanti ke depannya cabang-cabang yang sudah memiliki santri lebih dari 300 atau apapun, kami dari yayasan berusaha ingin kami taruh juga masyayikh dari mungkin dari Yaman ataupun juga dari Mesir, sesuai dengan kesepakatan yang ada. Agar apa? Kembali lagi potensi mereka, kemampuan mereka dalam bidang diniyah, dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang akhlak, muamalah, dakwah, memiliki satu prinsip sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah ala fahmil salafil ummah. Untuk itu, hadirin pemirsa Buldan TV dimanapun berada, insya Allah dengan doa dan juga dukungan dari Bapak Ibu dan sekalian, kami akan terus berbenah diri dan juga akan menambah kebaikan-kebaikan yang ada, sehingga Pondok Islam Center bin Bas ini semakin lama semakin dirasakan bagi seluruh kaum muslimin yang ada di negeri yang kita cintai ini. Apalagi kalau sampai juga punya murid-murid yang memang dari luar Indonesia. Sementara ini yang ada adalah dari Malaysia, ya kan. Yang dulu itu dari Singapura pun juga ada, ya kan. Akan tapi karena pengurusan yang mungkin berbeda, ya kan, reportnya dengan yang dari dalam negeri, sehingga ya mungkin sedikit sekarang dari Malaysia yang ada di pondok-pondok yang kami rintis Pondok Islam Center bin Bas ini. Maka hal-hal yang ada yang kira-kira perlu ditanyakan oleh pemirsa sekalian di dalam pengembangan pondok ini, insya Allah kami akan melayani pertanyaan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam hal Ma'had Islam Center bin Bas Yogyakarta ini. Dan sekarang alhamdulillah program-program baru ini sudah semakin kita munculkan, ya kan, dengan aliyah ada model karantina, dengan SMP pun juga ada model karantina kelas 1, demikian juga sekolah tinggi baik jurusan pendidikan agama Islam ataupun juga jurusan bahasa Arab ini pun juga semuanya kita model pondok, ya kan. Jadi nilai-nilai kepondokan ini walaupun mereka sudah tingkat kuliah tetap akan kami kembangkan. Kenapa? Mereka bisa kami pantau dari sisi ilmiahnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlaknya, dengan harapan kami lulus dari pondok itu betul-betul mereka adalah orang yang siap terjun di masyarakat. Itulah Bapak, Ibu, hadirin sekalian pemirsa Buldan TV dimanapun berada, sekilas daripada Yayasan Majelis At-Turas Al-Islami Yogyakarta yang membawai beberapa pondok-pondok yang ada di Indonesia ini, ya kan. Sekitar kurang lebih 16 pondok yang memang sudah ada kegiatan pendidikan. Adapun yang ingin dikembangkan masih beberapa tempat yang masih dalam taraf yaitu perencanaan
yang kami lakukan. Insya Allah berkat dukungan jenengan sekalian, Mahat Islam Center Binbas akan semakin baik ke depannya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan kepada Saudara Ihsan. Ya. Baik Ustaz, syukuran kepada Ustaz Abu Rafael Syafidullah Ta'ala yang telah menyampaikan tentang Yayasan Majlis At-Turas Al-Islami. Dan pemirsa sahabat Pulapi TV, di sesi selanjutnya insya Allah kita akan mendengarkan secara langsung juga dari Al-Ustaz Amrin Mustafa SUD selaku Mudir Islamic Center Binbas akan menjelaskan juga secara umum tentang Pondok Pesantren Islamic Center Binbas. Tetap bersama kami. Pendidikan adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan bagi kaum muslimin dan muslimat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Untuk itu, Mahat Islamic Center Binbas Yogyakarta ikut serta untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu hadirin sekalian dengan berbagai macam usaha yang kami lakukan. Islamic Center Binbas Yogyakarta adalah merupakan lembaga pendidikan yang berbasis pondok yang memiliki beberapa keunggulan saat belajar di Mahat ini. Keunggulan pertama yang ada di Mahat Islamic Center Binbas adalah karantina pada tahun pertama, baik di tingkat SW atau baik di tingkat Salafiyah Wusta maupun di tingkat Madrasah Aliyah. Tingkat pertama ini adalah kelas 1. Mereka dikhususkan untuk belajar tahsin dan tahfidul Quran, dan juga mereka dikhususkan belajar bahasa Arab, baik itu muhadasah, tulisan ataupun juga bacaan. Sehingga harapannya setelah selesai pada tahun kedua mereka mengikuti program-program halaqah bersama masyayikh. Demikian juga untuk tingkat kelas 1 MA, mereka diberikan karantina dengan program khusus, yaitu program bahasa Arab dan juga program tahsin dan tahfidul Quran. Setiap bulan putra-putri diberikan pendidikan khusus, yaitu tahfidul Quran, agar mereka memiliki hafalan Al-Quran sesuai dengan target yang ditentukan di Mahat Islamic Center Binbas. Keunggulan berikutnya adalah halaqah bersama masyayikh yang terdiri dari halaqah pada jam pelajaran sekolah. Demikian juga halaqah kultum rutin setiap selesai sholat subuh, maghrib, dan juga sholat isya dengan membahas kitab-kitab para ulama. Demikian juga halaqah kitab ba'dal isya. Kegiatan ini diselenggarakan di masjid dengan membuka 3-4 halaqah, yaitu mereka berkonsentrasi dengan dibimbing dengan para masyayikh di bidang masing-masing. Adakah halaqah Quran, halaqah fikih, halaqah bahasa Arab, dan juga halaqah ilmu-ilmu yang lain. Adapun ciri khas, target dan unggulan dari Mahat Islamic Center Binbas adalah 1. Memiliki akidah yang benar, berbahasa Arab aktif dan juga mampu memahami dan membaca kitab gundul, memiliki akhlakul karimah, tahfidul Quran dengan tahsin yang baik, dan juga berprestasi secara akademik. Tenaga pengajar yang ada di Mahat Islamic Center Binbas adalah lulusan Timur Tengah dan juga lulusan Mahat Libya Yogyakarta, dan juga lulusan kampus-kampus swasta ataupun negeri yang ada di negeri kita Indonesia yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Program yang ada di Mahat Islamic Center Binbas mulai dari program TK, SD, sampai juga Salafiyah Wusta, Madrasah Aliyah, hingga juga sekolah tinggi ilmu tarbiyah madani di Islamic Center Yogyakarta. Salafiyah Wusta ataupun juga program 3 tahun setingkat SMP,
Program ini adalah program non formal dengan kurikulum pesantren dan kurikulum Kemenak. Mereka diberikan pendidikan baik itu umum ataupun juga diniyah, dan juga mereka diberikan hafalan Quran dengan target lulusan madrasah wusta atau lulusan salafiyah wusta. Mereka bisa hafal 15 juz dari Al-Quran, mampu berbahasa Arab aktif ataupun pasif, mampu membaca kitab kuning, dan juga hafal 2000 mufradat bahasa Arab, mampu memahami dasar-dasar kaidah bahasa Arab, dan mampu juga menulis bahasa Arab dengan 3 jenis bentuk tulisan bahasa Arab. Demikian juga madrasah aliyah tingkat MA ataupun SMA. Program ini terdiri dari 4 jurusan, program IPA, agama, tahfidz, dan juga mulazamah yang diterapkan mulai tahun kedua. Kelas pertama mereka dikarantina dengan program khusus, kelas 2 mereka mengikuti program-program pilihan yang diinginkan oleh putra putri Bapak Ibu hadirin sekalian. Adapun cara pendaftaran di Ma'had Islamic Center bin Baz adalah dengan cara mendaftar di perwakilan Pondok Islam Center bin Baz di beberapa provinsi yang ada di Indonesia ini, ataupun juga bisa datang langsung ke Ma'had Islamic Center bin Baz Yogyakarta. Islamic Center bin Baz Yogyakarta pada tahun ini pun juga alhamdulillah bersama para masyayikh Yaman. Di antara mereka adalah yaitu Syekh Dr. Arif Anwar Nur. Beliau adalah ahli fikih dan juga usul fikih. Dibimbing oleh Syekh Dr. Labib Najib Abdullah. Beliau adalah ahli fikih dan juga usul fikih serta ekonomi Islam. Dilanjutkan dengan dibimbing oleh Syekh Ghassan Ali, Syekh Muhammad Jalal, Syekh Jihad Muhammad Ahmad, yaitu ahli Quran, ahli qiraah sab'ah dengan sanad Ali. Adapun program pembelajaran di Stitma adalah ada kelas reguler beasiswa, ada kelas internasional, dan juga ada kelas karyawan, dan juga ada kelas i'dad persiapan bahasa Arab. Itu semuanya Bapak Ibu hadirin sekalian bisa dilihat di dalam brosur yang telah kami sebarkan, ataupun juga bisa dilihat dalam informasi yang telah kami tetapkan. Baik, pemirsa sahabat Purapi TV, kembali lagi bersama kami masih di Talkshow Lembaga Pendidikan bersama Pondok Pesantren Islamic Center bin Baz Yogyakarta. Dan pada sesi kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Al-Ustadz Amrin Mustafa SUD Hafizahullah Ta'ala selaku mudir dari Islamic Center bin Baz Yogyakarta. Insya Allah juga beliau akan menjelaskan tentang Islamic Center bin Baz Yogyakarta. Kepada Al-Ustadz Amrin Mustafa SUD Hafizahullah Ta'ala kami persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Purapi TV dimanapun Anda berada, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, dan insyaallah kami selaku mas'uliyah atau penanggung jawab di Pondok Pesantren Islamic Center bin Baz akan sedikit menyampaikan secara global program-program kami, yang mana Islamic Center bin Baz sebenarnya adalah salah satu daripada lembaga pendidikan yang dibawahi oleh Majelis Ad-Daras Al-Islami yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Abu Aufa. Dan khususnya kami di pusat ada lembaga pendidikan baik dari PAUD, TK, SU atau setingkat SD atau SW, setingkat SMP, dan madrasah aliyah setingkat SMA. Khususnya kami selaku penanggung jawab di Pondok Pesantren Islamic Center bin Baz, dari marhalah yang boarding itu adalah marhalah
Salafiyah Wusta dan marhalah Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah dan Salafiyah Wusta ini insya Allah yang dari awal sebagai rintisan lembaga pendidikan dari Yayasan Ad-Dirasah Al-Islami ini, ada beberapa program yang menjadi unggulan kami di Pondok Pesantren secara umum ini, yang mana kami beri nama program unggulan kami adalah kita singkat dengan ABATA. ABATA yaitu program unggulan pendidikan yang kita singkat dari A-nya adalah akidah, B-nya adalah bahasa Arab, T-nya adalah tahfidzul Quran, adapun A-nya adalah akhlakul karimah. Ini adalah program inti kami dan program unggulan kami yang insya Allah dengan program-program yang akan kami laksanakan dengan kurikulum yang ada, kita akan menuju ke sana. Yang pertama Salafiyah Wusta. Salafiyah Wusta ini setingkat SMP, pendidikan menengah non formal, yang kita mengacu pada kurikulum Wazardikdas atau dari program Kemenag, tentunya dengan perpaduan kurikulum Wazardikdas dan dari kurikulum Islamic Center bin Bas ini. Ini jenjang pendidikan yang kita lalui selama 3 tahun, yang mana target kita tentunya dari ABATA tadi akan kita realisasikan semua insya Allah dengan biidznillah ta'ala. Dari mulai kelas 1 ya, kelas 1 SMP atau Salafiyah Wusta ini kita konsentrasi di yang disebut tadi oleh beliau Ustaz Abu Aufa, yaitu ada program wusu atau karantina, yang teman-teman mengatakan wusu ini adalah wusta khusus. Wusta khusus ini adalah jenjang 1 tahun yang mereka adalah kelas 1, yang kita tekankan di sini lebih khusus untuk belajar secara cepat, yaitu konsentrasi dalam bahasa Arab dan qiraah. Ya, bahasa Arab dan qiraah. Tentunya di sini juga nanti ada beberapa target, ya. Yang jelas target pertama adalah qiraah dengan tilawah yang bagus sesuai tartil yang ada. Apabila sudah selesai maka akan dimulai menghafal. Kemudian di kelas 2 atau di kelas 2 SMP ini atau Salafiyah Wusta ini mulai kita lebih konsentrasi untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran dengan target di kelas 2 ini adalah bisa menghafal sebanyak 6 juz. 6 juz. Sehingga akan berkelanjutan sampai kelas 3 pun akan kita lanjutkan, sehingga di tamat SMP ini khususnya tahfidzul Quran akan selesai, target kita adalah 15 juz. Kemudian Salafiyah Wusta ini sebagaimana yang kita katakan tadi adalah mengacu pada kurikulum Wazardikdas, ya, atau Salafiyah Wusta program dari Kemenag. Kita akan mendapatkan ijazah dari Kemenag, juga kita mendapatkan apabila sudah menyelesaikannya, itu akan kita, kalau memang sudah sampai target, ada sertifikat tahfidzul Quran yang gunanya untuk bekal anak tersebut. Kemudian setelah di Salafiyah Wusta kita juga membuka program Madrasah Aliyah. Program Madrasah Aliyah ini adalah program formal atau program pendidikan formal yang kita juga mengacu kepada Kemenag, yang mana target kita di sini adalah anak santri yang kita bina lebih intensif lagi, ya, lebih intensif lagi, yang mereka nanti akan mendapatkan hasil sesuai dengan jurusannya masing-masing. Karena perlu diketahui Madrasah Aliyah ini kita untuk tahun pertama juga masih sama dengan Salafiyah Wusta dengan adanya program karantina. Karantina ini adalah program kelas 1 yang mana diintensifkan di sini sama, yaitu bahasa Arab dengan tahsin. Bahasa Arab dengan tahsin. Di program karantina tahun pertama ini kita klasifikasikan
ya, bagi santri yang lanjutan dari Salafiyah Wusta, tentunya mereka yang sudah punya keilmuan dasar dan tahfidzul Quran, masuk klasifikasi kelas mumtaz. Adapun yang baru, mungkin santri baru daftar aliyah yang tadinya dari SMP umum, maka kita masukkan di sini dengan kelas tamhidi dengan sedikit kurikulum yang berbeda, dan kita targetkan di tahun kedua itu sudah sama-sama mumpuni untuk siap melanjutkan di kelas 2. Adapun di kelas 2-nya, atau mungkin dikatakan kelas 11 ya, di madrasah aliyah ini mereka mulai kita klasifikasikan. Ya, klasifikasikan per jurusan sesuai dengan bakat minat mereka. Kita layani dari berbagai santri yang ada sesuai dengan bakat minat mereka. Jadi di semester pertama atau di tahun pertama, kelas 1 itu juga kita setelah observasi dalam 1 semester, kemudian tes penjurusan, bakat minat, tes psikolog, dan lain sebagainya, kita di kelas 2 mulai klasifikasikan mana yang sesuai dengan bakat minatnya. Kita di sini melayani ada 4 jurusan, 2 jurusan formal dan 2 jurusan non formal. Adapun jurusan yang formal adalah sebagaimana jurusan yang ada di Kemenag, kita mempunyai jurusan keagamaan dan jurusan IPA. Adapun yang non formal adalah jurusan mulazamah dan jurusan tahfidzul Quran. Mulailah di kelas 2 ini dengan 4 jurusan ini sesuai dengan bakat minat mereka ataupun cita-cita dan jenjang mereka ke depan, kita mempunyai jurusan-jurusan tersebut. Mungkin sedikit saya jabarkan. Jurusan IPA yang pertama adalah kita melayani santri-santri yang memang punya minat ke sana untuk melanjutkan ke jenjang umum. Ya, jurusan IPA ini. Ya. Adapun jurusan keagamaan, tentunya nanti kita melayani santri-santri yang dia khusus di pendidikan agama, namun dengan perjalanan tetap ingin mengikuti jenjang formal. Karena dari itu 2 jurusan formal ini nanti kita akan mendapatkan 2 ijazah sekaligus. 1 ijazah dari ijazah negara, ya, yang kedua adalah ijazah pondok. Yang kedua adalah ijazah pondok. Adapun jurusan yang non formal di mulai masuk kelas 2 ini adalah jurusan tahfidzul Quran dengan jurusan mulazamah. Yang mana ini adalah satu program baru kami, sudah kita berjalan 1 tahun dan alhamdulillah berjalan dengan baik sebagai follow up daripada yang diprogramkan oleh yayasan, yaitu mereka akan belajar dengan para masyaikh, dari Yaman yang jumlahnya tadi kurang lebih ada 6 masyaikh. Di jurusan mulazamah ini atau di masing-masing jurusan ini mempunyai target-target yang akan kita sampaikan nanti. Diantaranya adalah untuk jurusan IPA ini targetnya yaitu mereka unggul di pelajaran umum, ya. Di samping itu mereka juga unggul ada program target dasar semua jurusan. Jadi kita klasifikasikan di 4 jurusan ini ada target dasar yang semuanya harus dikuasai oleh setiap jurusan. Kemudian nanti ada target pengembangan sesuai dengan jurusan masing-masing. Target dasar semua jurusan yaitu mereka tadi bisa merealisasikan target abata tadi, ya, akidah bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah ala fahmi salafil ummah, kemudian bahasa Arab, kemudian tahfidzul Quran, kemudian ada akhlakul karimah. Ya. Kalau dari akidah tentunya kita bersama kita mempunyai target bahwasanya anak ini mempunyai akidah yang benar, dan di akhir kelas 3 akidah wa manhaj ini mereka menguasai firaq ataupun bisa mengetahui mana Taifah al-Mansurah yang harus dijalani dalam kehidupan mereka. Kemudian untuk yang itu tadi dasar, ya, target kita. Kemudian masing-masing jurusan akan mempunyai unggulan masing-masing. Tentunya tahfidzul Quran juga mempunyai unggulan dasar. Mereka semuanya harus mempunyai minimal 15 juz.
Nanti kalau dia masuk di IPA harus dia punya 15 juz, masuk di keagamaan harus bisa 20 juz, masuk di mulazamah dia harus 20 juz, masuk di tahfidzul Quran dia harus selesai 30 juz. Demikian yang menjadi target kami untuk program Madrasah Aliyah. Untuk program mulazamah dan tahfidzul Quran yang tadi kita katakan adalah non formal, maka untuk memfasilitasi mereka, tetap mereka mempunyai ijazah yang direkomendasikan dari negara, maka insya Allah dua program ini akan kita ikutkan juga wajar dikdas, yaitu Salafiyah Aliyah. Salafiyah Aliyah, ya, yang mana di akhir tahun nanti mereka akan mendapatkan ijazah tersebut di samping ijazah pondok. Lebih keunggulan lagi ke yang mulazamah, tentunya kita targetkan mereka mempunyai sanad-sanad atau mendapatkan sanad-sanad mutun-mutun kutaib ataupun kitab-kitab para ulama yang mu'tabar dari para masyaikh tadi yang disebutkan, yang mana mereka mempunyai semuanya. Yang mulazamah, yang tahfidzul Quran juga demikian, kita targetkan mereka semuanya mendapatkan sanad dari syekh jihad ataupun syekh-syekh yang lainnya untuk tahfidzul Qurannya. Mungkin demikian secara singkat yang kita sampaikan, khususnya program Salafiyah Wusta dan Aliyah. Mungkin nanti kalau ada beberapa pertanyaan, insya Allah siap kita layani. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, baik, syukur kepada Ustaz Amir Mustafa Sudi Hafizahullah Ta'ala yang telah memaparkan secara umum dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Yogyakarta. Dan pemirsa sahabat Ulapi TV, bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami untuk bertanya maupun memberikan kesan terhadap Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Yogyakarta, bisa mengirimkannya via pesan singkat maupun WhatsApp ke nomor 0821 2006 7117. Sekali lagi saya ulangi, nomor 0821 2006 7117. Dan bagi Anda yang juga berinteraksi secara langsung bersama kami, bisa menghubungi via layar telepon di nomor 021 891 50055. Sekali saya ulangi, nomor 021 891 50055. Dan bagi Anda juga yang ingin tahu lebih lanjut, silakan datang mengunjungi website resmi Islamic Center Binbas di www.binbas.org.id, atau Anda yang memiliki akun Facebook dapat mengikuti beberapa rangkaian program yang diunggah Islamic Center Binbas sendiri melalui fanpage YouTube di www.facebook.com/markazbinbas, dan untuk Instagramnya di @icbb.yogya. Dan bagi Anda juga yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi kantor Islamic Center Binbas di nomor 0874 4353 272. Dan pemirsa sahabat Ulapi TV, setelah ini kita juga akan mendengarkan pemaparan dari pengembangan pendidikan tinggi dan juga dari Ma'had Jamilur Rahman As-Salafi. Tetap bersama kami. Pendidikan adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan bagi kaum muslimin dan muslimat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Untuk itu, Ma'had Islamic Center Binbas Yogyakarta ikut serta untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu hadirin sekalian dengan berbagai macam usaha yang kami lakukan. Islamic Center Binbas Yogyakarta adalah merupakan lembaga pendidikan yang berbasis pondok yang memiliki beberapa keunggulan saat belajar di Ma'had ini. Keunggulan pertama yang ada di Ma'had Islamic Center Binbas adalah karantina pada tahun pertama, baik di tingkat SW atau baik di tingkat Salafiyah Wusta maupun di tingkat Madrasah Aliyah. Tingkat pertama ini adalah kelas 1,
mereka dikhususkan untuk belajar tahsin dan tahfidzul Quran, dan juga mereka dikhususkan belajar bahasa Arab, baik itu muhadasah, tulisan ataupun juga bacaan. Sehingga harapannya setelah selesai pada tahun kedua mereka mengikuti program-program halaqah bersama masyayikh. Demikian juga untuk tingkat kelas 1 MA, mereka diberikan karantina dengan program khusus, yaitu program bahasa Arab dan juga program tahsin dan tahfidzul Quran. Setiap bulan putra-putri diberikan pendidikan khusus, yaitu tahfidzul Quran, agar mereka memiliki hafalan Al-Quran sesuai dengan target yang ditentukan di Ma'had Islamic Center bin Baz. Keunggulan berikutnya adalah halaqah bersama masyayikh yang terdiri dari halaqah pada jam pelajaran sekolah. Demikian juga halaqah kultum rutin setiap selesai sholat subuh, maghrib, dan juga sholat isya dengan membahas kitab-kitab para ulama. Demikian juga halaqah kitab ba'dal isya. Kegiatan ini diselenggarakan di masjid dengan membuka 3-4 halaqah, yaitu mereka berkonsentrasi dengan dibimbing dengan para masyayikh di bidang masing-masing. Adakah halaqah Quran, halaqah fikih, halaqah bahasa Arab, dan juga halaqah ilmu-ilmu yang lain. Adapun ciri khas, target, dan unggulan dari Ma'had Islamic Center bin Baz adalah: 1. Memiliki akidah yang benar, berbahasa Arab aktif, dan juga mampu memahami dan membaca kitab gundul. Memiliki akhlakul karimah, tahfidzul Quran dengan tahsin yang baik, dan juga berprestasi secara akademik. Tenaga pengajar yang ada di Ma'had Islamic Center bin Baz adalah lulusan Timur Tengah dan juga lulusan Ma'had Libya Yogyakarta, dan juga lulusan kampus-kampus swasta ataupun negeri yang ada di negeri kita Indonesia, yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Program yang ada di Ma'had Islamic Center bin Baz mulai dari program TK, SD, sampai juga Salafiyah Wusta, Madrasah Aliyah, hingga juga sekolah tinggi ilmu tarbiyah madani di Islamic Center Yogyakarta. Salafiyah Wusta ataupun juga program 3 tahun setingkat SMP. Program ini adalah program non formal dengan kurikulum pesantren dan kurikulum kemenak. Mereka diberikan pendidikan baik itu umum ataupun juga diniyah, dan juga mereka diberikan hafalan Quran dengan target lulusan Madrasah Wusta atau lulusan Salafiyah Wusta mereka bisa hafal 15 juz dari Al-Quran, mampu berbahasa Arab aktif ataupun pasif, mampu membaca kitab kuning, dan juga hafal 2000 mufradat bahasa Arab, mampu memahami dasar-dasar kaidah bahasa Arab, dan mampu juga menulis bahasa Arab dengan 3 jenis bentuk tulisan bahasa Arab. Demikian juga Madrasah Aliyah tingkat MA ataupun SMA. Program ini terdiri dari 4 jurusan: program IPA, agama, tahfidz, dan juga mulazamah yang diterapkan mulai tahun kedua. Kelas pertama mereka dikarantina dengan program khusus, kelas 2 mereka mengikuti program-program pilihan yang diinginkan oleh putra putri Bapak Ibu hadirin sekalian. Adapun cara pendaftaran di Ma'had Islamic Center bin Baz adalah dengan cara mendaftar di perwakilan-perwakilan Pondok Islam Center bin Baz di beberapa provinsi yang ada di Indonesia ini, ataupun juga bisa datang langsung ke Ma'had Islamic Center bin Baz Yogyakarta. Islamic Center bin Baz Yogyakarta pada tahun ini pun juga alhamdulillah bersama para masyayikh Yaman. Di antara mereka adalah yaitu Syekh Dr. Arif Anwar Nur. Beliau adalah ahli fikih dan juga usul fikih. Dibimbing oleh Syekh Dr. Labib Najib Abdullah. Beliau adalah ahli fikih dan juga usul fikih serta ekonomi Islam. Dilanjutkan dengan dibimbing oleh Syekh Ghassan Ali, Syekh Muhammad Jalal, Syekh Jihad Muhammad Ahmad, yaitu ahli Quran, ahli qiraah sab'ah dengan sanad Ali. Adapun program pembelajaran di Stitma adalah ada kelas reguler beasiswa, ada kelas internasional, dan juga ada kelas karyawan, dan juga ada kelas i'dad persiapan bahasa Arab. Itu semuanya Bapak Ibu hadirin sekalian bisa dilihat di dalam brosur yang telah kami sebarkan, ataupun juga bisa dilihat dalam informasi yang telah kami tetapkan. Baik pemirsa sahabat Bola TV, kembali lagi bersama kami masih
bersama Talkshow Lembaga Pendidikan bersama Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas Yogyakarta. Dan pada sesi kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Andes Jumaidi MPD selaku bagian pengembangan pendidikan tinggi yang akan menjelaskan tentang pengembangan pendidikan tinggi di Islamic Center Bin Bas Yogyakarta. Kepada Bapak Dr. Andes Jumaidi MPD kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan tentang pengembangan perguruan tinggi. Jadi Yayasan Majlis Authority Al-Islami telah memiliki perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani, yang di sini ada 2 jurusan, yaitu pendidikan agama Islam dan juga pendidikan bahasa Arab, yang akan dicetak mereka sebagai pendidik yang unggul, yang mumpuni, yang nantinya akan menjadi ustadz, menjadi guru di cabang-cabang, khususnya cabang Pondok Islam Center Bin Bas dan juga pada sekolah-sekolah pada umumnya. Untuk itu pada tahun ajaran 2020 dan 2021 ini menerima mahasiswa baru, dan di sini ada beberapa yang kami sampaikan, yaitu ada program unggulan, kemudian ada program untuk karyawan, dan juga program yang lainnya. Ya, program unggulan itu adalah program yang di situ penyampaian, yaitu dalam penyampaian itu sudah mulai dengan menggunakan pengantarnya adalah bahasa Arab, karena di situ juga yang akan bisa masuk di program unggulan adalah calon-calon mahasiswa yang sudah bisa mempunyai hafalan Al-Quran dan juga bisa bahasa Arab, ya, sehingga akan bisa masuk program unggulan yang insya Allah juga para pendidik adalah dari Timur Tengah, yaitu ada beberapa syekh, diantaranya Syekh Labib, Syekh Harib, itu adalah yang akan menjadi dosen di situ, ya, sehingga ada kriteria tertentu yang bisa masuk unggulan. Sedangkan program karyawan adalah juga program yang akan mendidik para karyawan yang masih mau ikut kuliah, ya, tapi dimasuknya adalah siang, ya. Sedangkan program reguler adalah program yang belum memiliki hafalan minimal 5 juz atau belum bisa bahasa Arab, tapi memiliki dasar-dasar, yaitu bisa membaca Al-Quran dan bisa memiliki dasar-dasar bahasa Arab. Sedangkan ada program untuk persiapan itu yang belum memiliki dasar, baik keagamaan maupun bahasa Arab, atau Al-Qurannya barangkali belum lancar di dalam membacanya, sehingga akan masuk ke dalam persiapan untuk selama 1 tahun, yang kemudian akan kuliah setelah masuk program untuk persiapan itu tadi. Nah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta ini insya Allah kalau akreditasi sudah mendapatkan itu akreditasi bawaan, yaitu C, ya. Kemudian kita sedang mengusulkan atau sudah kita ajukan, mudah-mudahan nanti mendapatkan akreditasi yang lebih baik, ya, sehingga ke depan bisa dikembangkan, yaitu rencana itu mau menjadi institut, yaitu ada tambahan program, ya, ada fakultas syariah dan fakultas dakwah insya Allah ke depan. Karena mengingat kita memiliki cabang yang banyak, kalau kita tidak diimbangi dengan pendidikan tinggi yang untuk menjadi ustadz, maka kita akan ya kekurangan guru atau kekurangan ustadz di sini. Maka kita akan mengembangkan terus perguruan tinggi ini, ya, sehingga yang sekarang sudah memiliki 16 cabang, dan insya Allah yang sedang dibangun itu di Gresik, ya, juga di Pemalang Jawa Tengah, kalau Gresik itu Jawa Timur, dan yang lain ada sekitar 35 kurang lebihnya yang rencana mau dibangun
sebagai cabang. Maka pendidikan tinggi pun harus dikembangkan untuk calon-calon pendidik di situ nanti yang berkualitas, insya Allah demikian. Nah, kita memiliki dosen-dosen yang dari Timur Tengah, ya tadi saya sebutkan diantaranya Syekh Labib, Syekh Arif, kemudian dari dalam negeri itu juga ada Dr. Hafid, ya, ada Dr. Aziz, ya, dan juga saudara yang ketuanya adalah Suwardi Sarvati yang insya Allah juga sedang menempuh S3, dan kita berusaha baik untuk para dosen baik yang melanjutkan perguruan tinggi S3, baik yang menempuh dengan program beasiswa maupun yang bayar, itu insya Allah kami usahakan sehingga nanti akan menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, dan harapan kita juga nantinya akan menjadi salah satu universitas salaf yang ada di Indonesia, harapan kita untuk kedepannya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa tercapai. Nah, untuk pendaftaran tahun ini ya insya Allah sudah kita mulai, ya. Kita mungkin ada terbatas ya penerimaannya, sehingga karena memang kita membutuhkan kualitas, ya, sehingga kita pakai seleksi, ya. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan, kalau yang bisa tidak diseleksi tidak bisa lulus atau tidak masuk, ya kita masukkan untuk yang persiapan perkuliahan itu tadi. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Ustaz Zainuddin mengenai Pondok Jamilur Rahman. Ya, baik, syukuran kepada Bapak Dr. Andes Jumaidi MPD Hafizahullah Ta'ala yang telah memaparkan tentang pengembangan pendidikan tinggi di Yayasan Majlis At-Turas Al-Islami. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan pemaparan dari Al-Ustaz Zainuddin Hafizahullah Ta'ala yang akan menjelaskan tentang Ma'had Jamilur Rahman As-Salafi. Kepada Al-Ustaz Zainuddin kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Ihsan yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk memaparkan sedikit tentang Pondok Pesantren Jamilur Rahman As-Salafi, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Majlis At-Turas Al-Islami Al-Ustaz Abu Aufa yang telah berkenan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan sedikit tentang Ma'had Jamilur Rahman As-Salafi. Bapak, Ibu-ibu, para pemirsa Polda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kami cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pesantren Jamilur Rahman As-Salafi adalah salah satu pesantren salaf yang insya Allah bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salafil ummah, yang bernaung di bawah Yayasan Majlis At-Turas Al-Islami yang bertempat di Yogyakarta, tepatnya di RT 4 Glondong, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ma'had Jamilur Rahman As-Salafi adalah sebuah ma'had yang bergerak dalam bidang pendidikan tadribu du'at atau i'dadu du'at, baik untuk laki-laki maupun juga untuk wanita, untuk ikhwan ataupun juga untuk akhwat. Demikian juga bergerak dalam bidang i'dadul muhafidhat dan juga i'dadul muhafidin, yaitu mempersiapkan kader-kader hufat baik yang wanita maupun yang laki-laki. Adapun program pendidikan
i'dadu du'at, baik untuk yang ikhwan maupun yang akhwat. Programnya adalah selama 3 tahun, yang kemudian ada program khidmat atau belajar mengajar, yaitu selama 1 tahun. Demikian juga untuk tahfidz atau i'dadul muhafidhat dan muhafidin, ini pun juga 3 tahun, dan kemudian disusul pula dengan khidmat selama 1 tahun. Adapun di Pondok Pesantren Jamilur Rahman, ini yang kita terima sebagai santri kita adalah mereka yang lulusan SMA atau yang usianya adalah sekitar 17 tahun. Di i'dadu du'at mereka akan digembleng untuk menjadi seorang dai ataupun daiyah ahlu sunnah wal jamaah ala fahmi salafil ummah, yang insya Allah di program tersebut akan diajarkan berbagai macam disiplin ilmu akidah, baik itu akidah yang berkaitan dengan rububiyah Allah, kemudian uluhiyah dan juga asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga akan diajarkan ilmu fikih, terutama adalah fikih syafi'iyah, dan ini diajarkan pada kelas 1 dan juga kelas 2 dan juga kelas 3. Kelas 1 fikih dasar dengan memakai bahasa Indonesia, fikih Syafi'i. Adapun kelas 2 dan kelas 3 adalah materi menengah dan lanjutan fikih Syafi'i dengan berbahasa Arab yang akan dipandu langsung oleh Syekh Dr. Labib bin Najib Abdullah dari Yaman, yang insya Allah beliau adalah seorang ahli dalam fikih Syafi'iyah dan juga usul fikih dan juga pakar ekonomi syariah Islamiyah, dan beliau adalah seorang syekh yang memiliki berbagai macam sanad dalam disiplin ilmu fikih Syafi'iyah. Hampir semua dalam disiplin ilmu fikih Syafi'iyah beliau memiliki sanad, dari yang sederhana sampai kemudian yang sifatnya adalah besar. Kemudian juga dalam ilmu hadis beliau juga memiliki sanad ilmu hadis. Demikian juga dalam fikihnya Imam Syaukani, beliau memiliki sanad dari semua fikih karangan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, dan juga sanad-sanad keilmuan yang lainnya. Beliau yang akan memandu pembelajaran fikih yang ada di Ma'had Jamilur Rahman, dan kemudian juga di Setitma dan juga di Aliyah yang karantina gitu Ustaz ya. Yang karantina itu insyaallah juga Ustadz Syekh Dr. Labib Najib Abdullah. Nah, kemudian di pondok dan di program tersebut juga akan diajarkan ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, dan ini merupakan program unggulan kami di tahun pertama dan tahun yang kedua. Tahun pertama ini santri kita gembleng untuk memiliki bahasa Arab yang baik ilmu muhaddasahnya atau bahasa Arab interaktif, dan nahwu sorobnya atau bahasa Arab yang sifatnya fasib, nahwu sorob untuk membaca kitab yang atau diistilahkan oleh para santri adalah untuk membaca kitab kuning. Nah, di jenjang tersebut diajarkan insya Allah dengan baik, dan insya Allah jika memang santri tersebut ba'da taufikillah subhanahu wa ta'ala bersungguh-sungguh dan kemudian mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah dan sabar, insya Allah akan bisa membaca kitab kuning insya Allah selama 2 tahun tersebut. Dan kemudian nanti dilanjutkan tahun ketiga untuk santri yang laki-laki, ini di program mulazamah bersama dengan masyayikh dari Yaman, yaitu Bapak Ustadz Dr. Labib Najib Abdullah, kemudian
Syekh Dr. Muhammad Anwar Arif, kemudian juga Syekh Hasan, Syekh Jihad, dan Muhammad Jalal MA, dan kemudian masyayikh yang lainnya yang insya Allah akan didatangkan oleh Yayasan Majelis Ad-Diraat Al-Islami ini untuk tahun yang ketiga, khusus program mulazamah bersama para masyayikh. Untuk tahun pertama dan kedua, kami ulang lagi, adalah programnya adalah berbahasa Indonesia dan sedikit berbahasa Arab dalam ilmu fikih dan usul fikih. Kemudian untuk tahun ini usul fikih insya Allah juga akan dipegang oleh sebagian masyayikh dari Yaman, yaitu Dr. Muhammad Arif Anwar insya Allah ta'ala. Ini untuk bagian usul fikih di Tadribud Duat. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kami cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, adapun untuk i'dad yang muallimat atau i'dad duat untuk putri, maka programnya hampir sama dengan yang putra, hanya saja untuk tahun ketiga mereka tidak ada mulazamah dengan masyayikh karena memang putri ini karakternya biasanya, mohon maaf, ada perbedaan antara laki-laki dan putra. Karena itu antara putri dan laki-laki ada perbedaan. Karena itu untuk tahun ketiga mereka pada tahun sekarang ini belum bisa mereka untuk mulazamah dengan masyayikh. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya akan bisa dilaksanakan program yang sama dengan yang laki-laki. Adapun untuk tahfidz Al-Quran, i'dad muhafidhat dan i'dad muhafidhin, maka target kami adalah yang masuk di program tersebut bisa hafal 30 juz, insya Allah demikian. Dan alhamdulillah pada beberapa tahun yang lalu dan juga hingga tahun ini ada yang berhasil mencapai target tersebut. Dan insya Allah ta'ala untuk program tahsinnya dalam i'dad muhafidhin dan muhafidhat ini akan diampu oleh syekh dan syekhah, dalam hal ini Syekh Jihad dari Yaman, yang beliau insya Allah adalah ahli qiraah, pemegang sanad qiraah. Berapa Ustaz? 7 ya? 7 atau 10? Sab'ah. Beliau adalah pemegang sanad qiraah Sab'ah yang berasal dari Yaman. Dan kemudian juga istri beliau syekhah juga dan juga pemegang sanad ilmu qiraah yang insya Allah akan mengajar di bagian akhwat untuk di i'dad muhafidhatnya. Namun ini waktunya adalah pada waktu asar dan pada hanya waktunya sepekan sekali, tetapi insya Allah nanti kedepannya juga akan ditingkatkan dan juga bersama muhafidh dan muhafidhah yang berasal dari dalam negeri yang memang mengampu program tersebut. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Jamilur Rahman juga punya program-program yang lain, tetapi program yang lain tersebut adalah hanya khusus untuk masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren Jamilur Rahman, seperti misalnya PAUD, ini khusus untuk warga di sekitar Jamilur Rahman, kemudian TK, kemudian juga SD, SMP dan SMA, namun semuanya sifatnya adalah full day, hanya untuk para santri dan santriwati yang tinggal di sekitar pondok pesantren Jamilur Rahman dan tidak menerima dari selain sekitar pondok Jamilur Rahman karena memang tidak diasramakan. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan tentang Ma'had Syekh Jamilur Rahman As-Salafi. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang mungkin nanti kurang jelas tentang pondok pesantren Jamilur Rahman, bisa ditanyakan kepada kami ataupun juga kepada saudara-saudara kami yang terkumpul di majelis siaran talkshow pada kesempatan siang hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan syukuran kepada Ustaz Zainuddin selaku mudir dari Ma'had Jamilur Rahman As-Salafi
Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz ke redaksi kita. Assalamualaikum, maaf ingin tanya seputar Islamic Center bin Bas Yogyakarta. Rata-rata alumninya melanjutkan kemana ya? Langsung aja. Bismillah. Untuk lulusan Islamic Center bin Bas, sebagaimana yang telah kita lalui, kita sudah mempunyai sampai saat ini adalah 13 angkatan, mau 14. Alhamdulillah untuk lulusan kita tentunya dengan sesuai jurusan-jurusan yang ada tadi. Kalau di IPA, yang di kedokteran UGM ada, di UI ada, di sekolah-sekolah negeri juga ada. Kemudian untuk yang jurusan keagamaan, prioritas yang kita harapkan adalah tentunya di perguruan tinggi ternama internasional sebagaimana target kita, yaitu Universitas Islam Madinah. Ya, dan sampai saat ini alhamdulillah setiap tahun itu kita mendapatkan penerimaan dari pondok kita untuk di Universitas Islam Madinah. Kemudian dari yang lainnya juga ke Libya, ya, di Lembaga Ilmu Pengetahuan Libya Jakarta juga banyak. Alhamdulillah kemarin tahun yang angkatan ini diterima di Libya itu pada 2 semester pengumuman itu 8 Ustaz ya. 8 anak di Libya. Kemudian juga ada yang melanjutkan di jenjang pendidikan agama tapi yang formal di negara kita, yaitu kita mempunyai atau teman-teman kita mempunyai sekolah tinggi Dirasah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan alhamdulillah lulusan kita juga banyak di Imam Syafi'i Jember ini. Kebetulan saya sendiri lulusan sana, Ustaz. Nah, lulusan sana angkatan pertama akademik. Adapun yang lainnya, ya, banyak juga teman-teman atau saudara-saudara kita yang telah lulus. Ada yang di Sudan, ada yang di Mekah, kemudian dan di perguruan tinggi luar negeri, ya. Dan ada yang di Jamiah Ali Suud juga, ada yang di sana. Demikian juga ada yang di perguruan yang tadi saya sampaikan, yang khususnya untuk IPA ini banyak di umum juga, di universitas negeri maupun swasta. Demikian Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz mau tanya bagaimana prosedur masuk ke Islamic Center bin Bas dan apakah saat ini masih menerima dari Bapak Muhammad di Balikpapan? Alhamdulillah penerimaan santri baru untuk Islamic Center bin Bas khususnya marhalah aliyah maupun wusto telah kita buka mulai bulan Oktober ya Ustaz ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih ada kuota untuk penerimaan Islamic Center bin Bas. Adapun prosedurnya kita mudahkan untuk semua wali santri, yang mana kita itu sebagaimana yang beliau sampaikan di Yayasan Islamatul Ras ini mempunyai beberapa cabang lembaga pendidikan yang sudah berjalan kurang lebih antara 16 sampai 18 cabang. Untuk yang di luar Jaya kita layani adanya perwakilan di cabang tersebut dengan sistem one day service. 1 hari sudah langsung pengumuman one day service. Itu bagi yang jauh di luar Jawa. Di sini kita di brosur sudah ada beberapa ya, yang di Bangko, Bekasi, Jakarta, Jambi, Kota Bumi, Kepahiang, Musirawas dan lain sebagainya tersebar di seluruh Indonesia. Itu bisa menjadi perwakilan dan itu bisa dijadikan sebagai tempat penerimaan ataupun tes untuk masuk ke Islamic Center bin Bas. Adapun yang di bin Bas Pusat, kalau biasanya wali santri yang sekalian pengen berkunjung ke bin Bas Pusat juga kita layani one day service juga untuk setiap hari Sabtu dan Ahad. Setiap hari Sabtu dan Ahad prosedurnya adalah langsung mengisi secara online. Di situ kita siapkan fasilitas komputer untuk pendaftaran. Kemudian di kantor keuangan juga bisa untuk membayar pendaftaran secara langsung maupun secara transfer. Nah, dan bisa langsung di situ untuk pembayaran uang pangkal. Ya. Jadi pengumumannya langsung ketika tes di situ
1 jam kurang lebih tes langsung ada pengumuman. Demikian. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak, saya dari Garut mau bertanya, apakah di sana ada beasiswa untuk anak yatim dan apakah fasilitas di Islamic Center bin Bas cukup memadai? Beasiswa pada akhirnya kita sekalian kita tambahkan tadi belum sampaikan, ada beasiswa yang menjadi program kita adalah beasiswa prestasi. Tapi ini tidak menutup adanya beasiswa anak yatim. Jadi yang kita jadi program utamanya intinya adalah memang ada program beasiswa untuk marhalah aliyah jurusan mulazamah dan jurusan tahfidz. Kita sudah buka tentunya dengan seleksi di antaranya adalah sudah punya kemampuan bahasa Arab karena langsung belajar sama masyaikh di sana dan punya hafalan minimal 10 juz dan lain sebagainya. Ini untuk yang kita buka program adalah program prestasi yang 2 jurusan mulazamah maupun tahfidzul Quran. Adapun untuk tadi yang ditanyakan tentang beasiswa yatim, memang secara formal atau secara ini kita tidak buka. Adapun itu biasanya mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu dari ketua yayasan ya. Kalau memang itu terrekomendasi dan lain sebagainya, mungkin ini secara silent ataupun pribadi biasanya ada kebijakan-kebijakan tertentu kalau memang itu memadai dan memungkinkan untuk kita kasih beasiswa agar anak ini benar-benar bisa belajar thalabul ilmi di pondok pesantren kita. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, masalah fasilitas di Islamic Center bin Bas. Fasilitas. Ya. Fasilitas tentunya sebagaimana yang kita sampaikan, kita adalah program pendidikan boarding school ya. Kita juga sekalian saya sampaikan tadi yang belum tersampaikan, fasilitas tentunya kalau untuk boarding kan ada tempat tinggal dan lain sebagainya, itu sudah maklum lah, untuk setiap pondok pasti ada itu. Adapun tadi ya sampaikan juga tentang masalah untuk menerima ataupun mengarahkan bakat minat anak di samping jurusan, kan tidak mungkin 4 jurusan ini akan memfollow up daripada semua jurusan, semua bakat minat anak, maka kita tunjang dengan adanya ekstrakurikuler. Itu termasuk fasilitas yang mungkin ada anak yang bakat minatnya tidak masuk dalam 4 ini, tapi kita masukkan dalam ekstrakurikuler ya, yang mana fasilitas ini kita berusaha untuk senantiasa ada, seperti eskul yang sudah kita laksanakan, seperti bela diri, kemudian olahraga, wirausahawan, komputer, memanah, dan lain sebagainya. Dan apapun itu semuanya insya Allah akan kita usahakan sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan pada ekstrakurikuler tersebut. Demikian. Ustaz, pertanyaan terakhir yang masuk ke redaksi kita. Bismillah, Ustaz, saya mau tanya, kalau bin Bas menerima santri dari lulusan SMP 2 tidak? Jika menerima, apakah target yang hafalan Qurannya juga harus menyesuaikan? Ya. Dari Bapak Muhammad di Solo. Ini masih di bin Bas Pusat ya. Ya, untuk santri SMP yang dari umum Ustaz berarti ini ya, kita menerima sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk madrasah aliyah pertama ini masuk kelas 1 kita semuanya, baik yang dia lulusan pondok ataupun yang dari umum, kita masukkan program madrasah aliyah khusus, yang teman-teman itu dengan sendirinya menamakan karantina karena dia ditempatkan pada tempat yang tersendiri. Dan di program khusus ini kita klasifikasi menjadi 2 nanti, ada program tamhidi, ada program mumtaz. Kalau yang tamhidi ini, ini untuk menampung teman-teman ataupun calon-calon siswa yang memang dari umum ya, dari umum dan belum tahu dasar bahasa Arab, paling ya kita syaratkan lancar membaca bahasa Arab atau membaca Al-Quran dan siap untuk bisa kita pacu untuk mengejar mengikuti dengan teman-temannya, dan ini masuk pada program karantina yang tamhidi, dan insya Allah itu bisa kita program dalam 1 tahun untuk bisa menyesuaikan dengan teman-temannya yang di program mumtaz ini, jadi bisa insya Allah. Pertanyaan terakhir, Ustaz, boleh dijelaskan Ustaz keunggulan dari bin Bas sendiri dibanding pesantren-pesantren yang lain? Ya, keunggulan di bin Bas yang kita usahakan dan kita program selama ini adalah yang utama banget adalah tahfidzul Quran.
Walaupun unggulan-unggulan itu tadi bisa terdeskripsikan dari abata. Cuman dari abata ini tadi yang paling menonjol untuk kita adalah tahfidzul Quran. Karena kita tetap berusaha dengan target-target ada pada jurusan tertentu, itu target minimal semua. Ya tentunya target semuanya kita kepingin santri kita semuanya bisa 30 juz hafalan. Nah, kemudian yang kedua, abata tadi kan meliputi tahfidzul Quran yang paling prioritas pertama. Kemudian dalam bahasa Arab kita juga berusaha karena keseharian kita di sana juga kita wajibkan baik di kelas maupun di luar itu untuk berbahasa Arab. Untuk berbahasa Arab, kecuali mata pelajaran yang umum, yang basicnya adalah asatidzah dari umum, kita tidak wajibkan untuk berbahasa Arab di kelas. Adapun di luar kelas kita wajibkan dengan berbahasa Arab. Yang lainnya tadi ada akidah dan manhaj yang sahih, ini sudah menjadi kewajiban kita. Baik ini target untuk santri maupun sivitas semuanya harus berakidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ala fahmi salafil ummah, ya. Dan dia berjalan di atas Taifah al-Mansurah insyaallah taala bismillah. Kemudian tentang akhlakul karimah juga kita tanamkan, karena bagi kita prinsip pendidikan kita itu tidak terruang lingkupi hanya di kelas. Karena kita boarding school, jadi pendidikan kita mencakup semuanya, sampai di luar kelas, sampai di pesantren itu ada lini-lini yang mengarahkan kepada pendidikan akhlak untuk santri tersebut. Nah itulah 4 jurusan ini atau 4 unggulan ini yang terus kita genjot. Dari 4 ini yang prioritas adalah tahfidzul Quran yang kita usahakan sampai semaksimal mungkin. Dari berbagai jurusan itu kita usahakan tetap ada yang lulus 30 juz dan mendapatkan sanad dari masyayikh. Dan ini terbukti dari lulusan-lulusan yang ada, walaupun mereka yang IPA tahun kemarin 2 jurusan IPA itu selesai 30 juz dan mendapatkan waktu itu dari sanad Syekh Najih Sa'ban dari Mesir. Dan untuk tahun ini pun insya Allah lagi proses anak-anak pengabdian yang sudah lulus itu. Ya, tadi sekali saya sampaikan, kita yang aliyah ini ada program pengabdian 1 tahun. Program pengabdian ini untuk pemantapan ilmu dan untuk pengambilan sanad bagi anak-anak yang sudah selesai 30 juz dengan para masyayikh yang ada. Seperti itu. Mungkin tambah. Jadi di antara keunggulan Pondok Islam Center bin Bas, bahwasanya santri-santri itu 24 jam itu bisa berhalakoh sama masyayikh yang kami undang untuk mengajar di Islam Center bin Bas. Jadi habis sholat itu mereka ada halakoh, habis asar ada halakoh muhadharah bersama masyayikh, terus juga habis isya ada muhadharah sama masyayikh, ya kan. Jadi ketika setiap hari anak-anak itu bermuamalah dengan masyayikh yang mereka itu asli orang Arab, ya kan, dalam berbicara, dalam bermuhadasah, ya kan, dan juga insya Allah kafaah ilmiahnya pun juga masya Allah, ya kan, sehingga anak-anak itu terbentuk dari pribadinya, dari akhlaknya pun juga dari bahasa Arabnya itu terbentuk dengan ya muamalah yang baik terhadap para masyayikh yang ada ini. Nah itulah yang mungkin tujuan orang tua memondokkan tuh biar bisa baca kitab gundul, terus juga mengerti, bisa ngomong bahasa Arab, terus nanti melanjutkan ke program jenjang yang atas itu akan insya Allah akan semakin lancar. Ya kan? Nah itu pun juga termasuk keunggulan yang memang kami kedepankan di dalam pendidikan di Islam Center bin Bas. Kenapa? Sebagaimana nama yang kami harapkan, yaitu Mahat Islam Center bin Bas, kita menginginkan pondok ini itu dari sisi akhlak, dari sisi ilmu, dari sisi dakwah itu sebagaimana Syekh Al-Mulia, Syekh yang mulia yaitu Syekh bin Bas rahimahullah. Beliau masya Allah, ya kan, akhlaknya mulia, terus ini, ya kan. Nah, sehingga itulah senantiasa santri-santri kita itu kami doktrin, kalau bahasa itunya kan, bagaimana kamu bisa sebagaimana Syekh bin Bas dalam perjuangannya, dalam ilmunya, dalam dakwahnya, ya kan, akhlaknya beliau juga masya Allah, baik itu sama ya sesama ikhwan ataupun juga mungkin ada yang berbeda pendapat pun juga akhlak beliau begitu karim, ya kan, begitu mulia. Itu mungkin yang kami inginkan juga dengan santri
santri yang diamanahkan kepada kami insya Allah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita dalam mendidik anak-anak kita untuk dapat mengenal agama Islam dan dapat istiqomah di atasnya. Baik Ustadz, alhamdulillah syukuran kepada Al-Asatidah dari Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas Yogyakarta yang telah datang ke studio utama Podaru TV untuk memperkenalkan Islamic Center Bin Bas Yogyakarta sendiri, dan mudah-mudahan dengan informasi yang telah disampaikan bisa menjadi salah satu rujukan maupun referensi Anda dalam memilih sekolah Islam maupun pondok pesantren terbaik bagi buah hati Anda. Sekali lagi bagi Anda juga yang ingin lebih tahu lebih lanjut mengenai pondok pesantren Islamic Center Bin Bas Yogyakarta, silakan Anda dapat mengunjungi website resmi Islamic Center Bin Bas Yogyakarta di www.binbas.org.id, atau bagi Anda yang memiliki akun Facebook bisa mengikuti beberapa rangkaian program yang diunggah Islamic Center Bin Bas Yogyakarta melalui fanpage Facebook di www.facebook.com/markazbinbas, dan untuk Instagramnya di @icbbyogya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya lebih lanjut dapat menghubungi kantor pesantren Islamic Center Bin Bas Yogyakarta di nomor 0274 4353 272. Dan pemirsa sahabat Pulapi TV, usai sudah perjumpaan kita kali ini, karena waktu juga yang membatasi kita mohon izin pamit undur diri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Al-Asatidah dan pemirsa yang senantiasa bersama siaran kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Wakili kru yang bertugas saya Ihsan Maulana, mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan, dan kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.